Perkenalkan, nama saya Ramdini Putri Alfahira Ruslan dari PGSD 3A Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tujuan pembelajaran. Adapun beberapa pokok materi yang akan saya bawakan kali ini yaitu definisi umum tujuan dari pembelajaran, taksonomi tujuan pembelajaran dari dalam ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Yang ketiga, faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Yang keempat, cara menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, dan D. Yang pertama, definisi umum tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran, tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik yang menarik untuk digarisbawahi, yaitu dari pemikiran Kemp dan David E. Yang kedua, taksonomi tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Ranah kognitif, kawasan kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran berkenaan dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan sampai tingkat yang lebih tinggi, yaitu evaluasi. Ranah psikomotor adalah mencakup tujuan yang berkaitan dengan keterampilan yang bersifat manual atau motorik, sebagaimana kedua domainnya yang lain. Domain ini mempunyai berbagai tingkatan. Ranah afektif yaitu suatu domain yang berkaitan dengan sikap, nilai-nilai interest, apresiasi, penghargaan, dan penyesuaian perasaan sosial. Yang keempat, dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Pengetahuan faktual adalah berisi elemen-elemen dasar yang harus diketahui para peserta didik jika mereka akan dikenalkan dengan suatu disiplin atau untuk memecahkan masalah apapun di dalamnya. Pengetahuan konseptual adalah meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Pengetahuan konseptual memuat skema-skema, model-model mental atau teori eksplisit dan implisit dalam model psikologi kognitif yang berbeda. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang mencakup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Yang terakhir, menyusun tujuan pembelajaran dalam model A, B, C, dan D. A. Audiens adalah perilaku yang menjadi kelompok sasaran pembelajaran, yaitu siswa. Dalam TP harus dijelaskan siapa siswa yang mengikuti pelajaran itu. Keterangan mengenai kelompok siswa atau mahasiswa yang akan menjadi kelompok sasaran pembelajaran diusahakan spesifik mungkin. B. Behavior adalah perilaku spesifik khusus yang diharapkan dilakukan peserta didik setelah selesai mengikuti proses pembelajaran. C. Condition adalah kondisi yang dijadikan saat syarat atau alat yang digunakan pada saat peserta didik diuji kinerja belajarnya. TP yang baik di samping memuat unsur penyebutan audiens peserta didik sebagai subjek belajar. D. Degree adalah derajat atau tingkatan keberhasilan yang ditargetkan harus dicapai peserta didik dalam mempertunjukkan perilaku hasil belajar. Target perilaku yang diharapkan dapat berupa tingkatan keberhasilannya.
Itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.